Haleluya. Salam. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kembali saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Haleluya. Rahasia ini sudah dibuka, tapi Tuhan memberikan inspirasi kepada pengkhotbah. Saudaraku, saya terinspirasi dari khotbahnya Brother Branham, dari instruksi Gabriel kepada Daniel. Di situ saudara bisa temui. Haleluya. Saya ambil khotbahnya dari sana dan saya persiapkan, saudaraku, ya. Baik, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 setelah 1 Tesalonika 4. Isinya 1 Tesalonika 4 kedatangan Tuhan. Ya, baik. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Amin. Bukankah ini malam Laodikia? Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Maksudnya tidak akan luput, saudaraku, akan melahirkan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ada sesuatu hal yang agak misteri di sini, saudaraku, antara ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat kedua berkata bahwa Tuhan seperti pencuri. Ayat yang keempat, kamu tahu supaya kamu didatangi Tuhan tidak seperti pencuri. Ya. Tetapi kamu, ayat keempat, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Amin. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Oh, haleluya. Satu ayat lagi di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Daniel 9 ayat yang ke-24. Sebelum saya mempersilahkan saudara duduk, Daniel 9 pasal yang ke-24, pasal 9 ayat 24. Ya. Daniel 9 pasal 9 ayat ke-24. Baik, sudah ditemukan. Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk apa waktu yang 70 kali 7 masa itu? Untuk apa? Kita lihat isinya. Untuk melenyapkan kefasikan. Yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Yang ketiga, untuk menghapuskan kesalahan. Yang keempat, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Yang ke berapa? 5, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Yang terakhir, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Silahkan duduk. Haleluya. Ya. Lengkap di situ, saudaraku, bangsa Israel, bahwa apa yang dikatakan kepada Israel, ingat waktu yang diberikan setelah mereka pembuangan ke Babel, mereka pulang, sudah ditetapkan waktu untuk Israel, karena di situ kan Daniel adalah bangsa Israel. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu. Atas bangsamu dan atas kotamu.
saudaraku. Ya, kita perhatikan. Dan sebagaimana kita, saudaraku, begitu tahu 70 minggu Daniel ini, saudaraku, ya, Brother bilang, dan itulah sebabnya kenapa saya meminta Allah untuk memperbolehkan saya tahu apa arti 70 minggu ini. Karena saya tahu bahwa itu adalah kalender yang tepat bagi zaman yang sedang kita hidupi. Surat ikuti ya dari awal khotbah yang saya sampaikan ini, surat kutipan ini, karena dari sini kita akan bisa masuk ke hal yang berikutnya. Saya ulangi, saya baca, dan itulah sebabnya kenapa saya meminta Allah untuk memperbolehkan saya tahu apa arti 70 minggu ini. Karena saya tahu bahwa itu adalah kalender yang tepat bagi zaman yang sedang kita hidupi. Tadi Rasul Paulus berkata di Tesalonika tentang masa zaman tidak perlu diajari, karena anak-anak siang harus tahu zamannya. Amin. Dan brother sister, kalau kita tidak mengerti 70 minggu Daniel, bagaimana kita mengerti zaman? Makanya Brother Branham ingatkan saudaraku bahwa 70 minggu Daniel menyangkut zaman, ya, zaman yang kita hidupi. Dan oleh karena itu saya ingin mengetahui, bukan untuk diri saya, bukan untuk diri saya sendiri, tetapi saya ingin mengetahuinya. Ya, saya tidak katakan seperti itu, bukan untuk saya, karena saya sendiri menginginkannya. Saya ingin tahu karena saya ingin tahu di mana kita sedang hidup dan zaman apa yang sedang kita hidupi. Ya, dan kemudian saya tahu bahwa itu sudah diberikan kepada kita di zaman ini. Apa yang diberikan? Pembukaan tentang zaman-zaman yang diberikan kepada Daniel, masa 70 minggu Daniel. Perhatikan, tidak mengerti 70 minggu Daniel, tidak mengerti zaman dan masa yang dihidupi. Pasti itu, saudaraku. Amin. Karena ini bicara bangsa Israel. Saudaraku, tidak ada bangsanya Tuhan di mana-mana selain Israel. Ingat, Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk, hanya kamu bangsaku di dunia ini, tidak ada yang lain. Tapi karena Israel menolak Tuhan, menolak Mesias, sehingga Tuhan bekerja kepada bangsa kafir selama dekade 7 zaman gereja untuk mengambil umat. Tapi ingat saudaraku, hanya kamu umatku, bangsaku yang kupilih. Haleluya. Ya. Jadi kan kalau begitu kita harus belajar tentang bangsa Israel. Dan memang Israel lah masa dan waktu. Amin. Dan orang-orang yang berbeda-beda sudah menebak-nebak, dan mereka sudah memilikinya dulu, memiliki tebak-tebak ini. Paragraf 36, saudaraku, dari instruksi Gabriel kepada Daniel. Perhatikan, ada satu orang, ya, saya sudah baca bukunya, semuanya sudah berakhir. Dikatakan bahwa 70 minggu Daniel itu sudah akan berakhir tahun 1919. Ya, 70 minggu itu. Ya, itu tidak terjadi demikian. Sesudah 70 minggu, ya, semuanya akan berakhir. Tapi kita melihat 1919 sampai saat ini belumlah berakhir, saudaraku. Jadi tentang hari, ya saudaraku, ya, dan saya memohonkan Tuhan untuk memberi kebenaran itu kepada saya, supaya tidak membuat penafsiran masing-masing, ya, membuat penafsiran masing-masing. Baik. Nah, 70 minggu Daniel tidak bisa terlepas dari kitab Wahyu. Perhatikan itu. Ya. Berbadan bilang kita sudah selama berbulan-bulan mempelajari kitab Wahyu. Pewahyuan Yesus Kristus, ya, sudah menyelesaikan zaman-zaman gereja. Ya, 3 pasal pertama, saudaraku, yaitu Wahyu pasal 1, 2 dan 3. Itu berbicara zaman-zaman gereja. Ya, zaman-zaman gereja.
Kemudian Yohanes diangkat di pasal 5 dan di pasal 4 dan 5. Perhatikan ya. Dan ditunjukkan hal-hal yang akan datang terjadi sesudah ini. Nah, di pasal 6 dia diturunkan ke bumi lagi untuk melihat hal-hal yang berlangsung, yang akan berjalan ya, yang akan berjalan dari pasal 6 ayat pertama sampai pasal 19 ayat 21. Disinilah muncul meterai-meterai, malapetaka-malapetaka, celaka-celaka, belalang-belalang, perempuan ya di matahari, dan dicampakkannya naga merah, pemeteraian 144.000 orang dari semua hal-hal itu. Amin. Kitab Wahyu, perhatikan. Pasal pertama sampai pasal ketiga bicara tentang 7 zaman gereja. Di mana 7 zaman gereja? Di bumi. Pasal 4 dan 5 Yohanes diangkat ke surga. Nah, di pasal yang ke-6 Yohanes turun ke bumi untuk apa? Untuk melihat hal-hal yang terjadi, mengingatkan, yaitu hal apa, saudaraku? Meterai-meterai, malapetaka-malapetaka, celaka-celaka, belalang-belalang, perempuan di matahari, dan dicampakkannya naga merah, pemeteraian 144.000 orang, dan semua hal-hal yang lain. Itulah yang terjadi di Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Peristiwanya di bumi. Amin. Ayo brother sister, saya mau dari awal ini ikuti dulu. Haleluya. Baik. Nah, di pasal 4 Yohanes diangkat dengan segera sesudah gereja selesai. 7 zaman gereja selesai. Yohanes naik, dia melihat zaman gereja dengan lengkap. Disitulah dimana saya mau berhenti sejenak untuk mengatakan bahwa banyak orang yang sedang mengharapkan suatu yang besar, yang dahsyat, suatu yang hebat akan terjadi di zaman bangsa kafir. Ya, adalah selama bangsa kafir adalah salah tentunya kalau mengharapkan yang besar, yang hebat. Zaman gereja dan semua yang akan terjadi selama berkuasanya bangsa kafir tercatat di Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3. Terima kasih. Kemudian gereja diangkat dan dibawa naik. Dan sisa dari yang ini sampai pasal 19 adalah apa yang terjadi kepada ras Yahudi. Kalau kita sudah diangkat, maka penglihatan Yohanes itu terjadi kepada ras Yahudi. Amin. Jadi kalau kita sudah diangkat di Wahyu pasal keempat, karena Yohanes adalah wakil kita, maka Wahyu pasal 6 sampai 19 itu adalah untuk orang Yahudi. Amin. Baik, saudaraku, kita lanjutkan. Gereja naik, dan itu adalah masanya kesusahan besar. Tidak ada apapun yang akan terjadi di antara bangsa-bangsa kafir. Hanya pembantaian. Gak ada lagi terjadi apapun di bangsa kafir kalau mempelai sudah terangkat. Yang terjadi hanyalah pembantaian. Gak ada lagi. Tapi kepada bangsa Israel masih ada pengambilan 144.000. Amin. Oh, saudaraku, tidak ada apapun yang terjadi di antara bangsa-bangsa kafir. Hanya pembantaian dan seterusnya. Sebagaimana kita akan sampai kepada hal itu. Saya baca lagi. Saudaraku, ini bukan dari buku
instruksi ini dari buku Pesan Kasih Karunia. Ya, paragraf yang ke-7. Di sini berjalan mulai dari Wahyu pasal 6 sampai 19. Jadi Anda memperoleh 7 meterai, 7 malapetaka. 7 meterai, 7 malapetaka. 3 celaka. Wanita yang duduk di atas binatang berwarna merah germiji dan 144.000 orang. Oh, ada begitu banyak darinya yang masuk untuk mengikat hal-hal itu sebelum meterai ke-7 diberikan. Malapetaka, ya, malapetaka ke-7 dicurahkan, sangkakala ke-7 dibunyikan. Dan ada begitu banyak dari hal-hal itu di mana semuanya itu terikat bersama-sama dan masing-masing di antaranya merupakan sebuah pelajaran di masa yang besar di dalamnya masing-masing. Sukar? Sukar menurut kita untuk mengerti apa yang saya sampaikan di atas. Ya kan? Ada 7 malapetaka, 7 zaman gereja, 7 cawan murka, saudaraku, ada bla 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 bla, ada wanita yang duduk di atas kain berwarna merah ungu, dan ada banyak lagi. Itulah yang dialami. Dan saudaraku, kepada Branham, istrinya sendiri berkata, bagaimana brother kau bisa menerangkan itu kepada jemaat? Sedangkan jemaat semuanya orang-orang sederhana, enggak adanya orang-orang pintar, orang-orang miskin semuanya, katanya. Saya katakan, Allah akan memberikan jawaban. Tidak peduli sesukar apapun itu, Allah dapat menguraikannya dan menjadikannya sederhana. Sebab kita adalah bagian dari orang-orang itu yang merindukannya. Amin. Kalau kita merindukannya pasti akan dibukakannya. Kita adalah bagian-bagian dari orang yang merindukan, yang berdoa untuk hari dan masa itu, dan mata kita ya terarah ke surga, dan kita sedang memperhatikan kedatangannya, dan saya sangat yakin bahwa dia akan menunjukkan kepada kita. Nah, itu tidak akan ya memberitahu kita hari dan jamnya. Perhatikan, itu tidak akan memberikan kita hari dan jamnya, karena Yesus pun berkata tentang jam dan hari tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengetahui hal itu. Tetapi ya, tentu saja itu akan memberitahu kita masa dari minggu yang sedang kita hidupi ini. Jika kita benar-benar bisa mendapatkannya. Kita enggak tahu masa, waktu dan tanggalnya. Amin. Tapi kita harus tahu masa dan waktu yang kita hidupi. Kan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Amin. Tentang jam kita tidak tahu. Amin. Tapi tentang masa, saudaraku, perhatikan. Haleluya. Baik. Bisa mengerti sampai di sini, saudaraku, ya, supaya kita bisa lanjut, ya. Sekarang kita temukan bahwa dia adalah penebus kaum kerabat. Oh, saudaraku, Yesus adalah penebus kaum kerabat kita, dan dia mengambil kitab itu dari tangan pemilik yang semula. Kitab apa? Kitab penebusan dari tangan pemilik yang semula. Dan itu adalah sebuah akte kepemilikan atas penebusan. Kitab yang ada di tangannya Allah kita adalah akte kepemilikan, ya, penebusan. Kita temukan hal itu. Anda ingat pelajaran itu adalah akte kepemilikan penebusan. Itu adalah sebuah abstrak atas hal itu, di mana Allah menghendaki kehidupan atas kematian di Taman Eden. Allah menghendaki
kehidupan atas kematian di Taman Eden. Kenapa terjadi kematian? Karena dosa. Perhatikan saudaraku, ingat di Taman Eden saudaraku, ada hukum yang diberikan Tuhan dan ada hukumannya. Karena Tuhan bukan manusia membuat hukum tanpa hukuman. Amin. Haleluya saudaraku. Nanti saya terangkan, kita baca selanjutnya. Kemudian Yesus saudaraku yang memberikan kehidupan itu. Orang benar itu mati dan mengambil akte kepemilikan itu. Siapa orang benar itu? Yesus. Dialah penebus kaum kerabat kita. Ya. Penebus kaum kerabat kita. Ya, dia mati. Jadi kematian Yesus bukan hanya bicara penebusan, tapi kematian Yesus adalah pengambilan akte dan mengembalikan kepada mempelai wanita. Karena memang akte itu adalah miliknya Adam. Amin. Maksud akte itu saudaraku adalah kepemilikan. Apa milik si Adam yang sudah hilang? Kehidupan kekal. Pada hari kamu memakannya, hari itu kamu akan mati. Makanya umurnya si Adam tidak sampai 1 hari, hanya 930 tahun. Karena 1 hari bagi manusia 1000 tahun bagi 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Jadi tidak sampai umurnya Adam. Yang tadi tujuannya Tuhan bahwa Adam itu kekal seperti Tuhan. Karena Adam adalah anak Allah. Jadi apa warisannya? Adalah hidup kekal. Amin. Jadi brother sister, darah itu bukan sekedar menebus, tapi mengembalikan akte kepemilikan itu kepada mempelai wanita, yaitu hidup kekal. Haleluya, saudaraku. Tingkat. Baik. Kemudian Yesus orang benar itu mati dan mengambil akte kepemilikan itu dan sanggup untuk membuka meterai itu, menyingkapkan apa yang ada di dalamnya dan memberikan warisan yang menjadi milik dia kepada umatnya. Hidup kekal yang dia warisi dengan melakukan hal itu. Perhatikan, dia berikan hidupnya sendiri di Kalvari dan membagi-baginya di antara kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah hidupnya Tuhan sendiri. Brother sister, perhatikan, salib Kalvari dengan pembukaan meterai disamakan di sini. Karena salib bicara penebusan, pembukaan meterai juga bicara penebusan. Amin. Haleluya. Ada apa di situ? Di meterai adalah akte kepemilikan. Haleluya. Amin. Dikatakan di sini. Dan membagi-bagi di antara kita oleh Roh Kudus. Apa yang dibagi? Apa yang dibagi? Hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk datang, bahkan untuk merenungkan tentang kasih itu dulunya. Apa yang telah dia lakukan? Gak ada yang sanggup, saudaraku. Upah dosa adalah maut. Kematian itu adalah penalti. Saudaraku, namun lihat, manusia itu tidak bisa dipinalti untuk mati. Dan Yesus sendirilah yang menanggung penaltinya itu. Berarti saudaraku, lihat, hukuman yang diberi Tuhan itu sebenarnya adalah untuk manusia. Tapi karena baiknya Tuhan, hukumannya itu dia tanggung sendiri untuk dia mati. Supaya apa? Supaya kita terbebas. Amin. Sudah perhatikan rahasia salib itu, brother sister. Sebenarnya salib itu adalah penalti untuk orang berdosa.
Tapi lihat, penaltinya itu dia tanggung sendiri, saudaraku. Sebenarnya semuanya adalah karena kasih karunia. Dia lakukan itu untuk mengambil warisan itu dan memberikannya kepada mempelai di zaman akhir ini. Memberikannya kepada kita. Sebab dia sudah memilih kita. Yesus di dalam Injil memiliki, perhatikan saudaraku, kenapa harus Yesus yang mengerjakannya? Bukan bisa mempelai, tidak bisa malaikat, tidak bisa yang lain, tapi hanya Yesus. Haleluya. Karena Yesuslah segalanya, saudaraku. Berbeda yang bilang Yesus di dalam Injil memiliki 4 gelar. Kita sudah bahas itu. Anak Daud adalah pewaris tahta, anak Abraham pewaris manusia adalah pewaris bumi, anak Allah adalah pewaris atas segala sesuatunya, pewaris rajani. Berarti dialah segalanya. Amin. Haleluya, saudaraku. Dialah segalanya. Dan kita melihat, dan penalti itu sekaligus membebaskan atau menebus warisan tersebut. Sama seperti Boas akan menebus warisan Naomi, tetapi harus ikut Ruth. Amin. Haleluya. Karena perhatikan, Naomi adalah bangsa Israel sendiri, dan kepada Naomi lah berlaku 70 minggu Daniel yang tadi, saudaraku. Tapi lihat, sebelum waktu itu diberlakukan kepada Israel, maka Ruth harus diambil dulu menjadi mempelai wanitanya Boas. Itu rahasianya. Amin. Dan Boas adalah penebus kaum kerabat. Boas adalah gambaran Kristus. Dan lihat, saudaraku, Ruth adalah gambaran mempelai wanita. Dan perhatikan, untuk menebus warisan yang sudah digadaikan oleh Naomi, saudaraku, dan untuk diberikan kepada Naomi orang Israel, maka Ruth mengambil peranan yang sangat penting di situ. Ruth harus diambil dulu menjadi mempelai wanitanya Boas. Brother and sister, jadi sebelum 70 minggu Daniel itu dilaksanakan kepada orang Israel, maka kita harus bisa tahu kapan itu terlaksana. Amin. Supaya kita tahu bahwa inilah waktunya Kristus menikah dengan mempelai wanita. Amin. Haleluya, saudaraku. Ya, kita tetap bergumul di dalam doa. Haleluya. Karena tentang masa dan waktu kita tidak perlu diajari, saudaraku. Baik, ya. Dan kita melihat bahwa sebenarnya yang akan diambil warisan itu adalah warisan Elimelek, warisannya Naomi, dan akan dikembalikan kepadanya. Kenapa harus dikembalikan, brother sister? Ada apa? Karena perhatikan, ya, di perjanjian lama tanah tidak bisa dipegang lebih dari 50 tahun. Ingat itu. Itu tidak dapat diklaim dari pemiliknya yang semula setelah 50 tahun. Dan pada hari yang ke-40 dia membayar harganya. Pada hari ke-50 penebusan dan kuasa yang menjadi milik gereja yang sudah hilang di Taman Eden ditebus kembali dan dikirimkan kepada kita melalui baptisan Roh Kudus pada hari yang ke-50. Saya terangkan begini. Maksudnya, saudaraku, kalau gade, perhatikan, kalau gade digadekan ladang orang Israel perjanjian lama, saudaraku, haleluya. Sudah bergumul untuk bisa melihat ke depan.
subjek yang penting saya sampaikan ini. Amin. Pandang aja ke depan, saudaraku. Ada yang untuk menyelesaikan itu. Kalau bangsa Israel di perjanjian lama tidak boleh menjual, tapi harus menggadekan. Dan menggadekan tidak boleh ke marga yang lain. Contohnya marga Yehuda tidak boleh menggadekan ladangnya ke marga Benjamin. Tidak bisa. Harus marga Yehuda kepada marga Yehuda. Amin. Tapi lihat, tidak bisa gade itu 50 tahun. Gak bisa. Kalau dia 50 tahun, wajib harus dibebaskan. Saudaraku. Itu makanya, lihat, di hari ke-40, saudaraku, maka si yang menggadekan itu sudah harus berpikir untuk menebusnya. Karena tidak bisa sampai 50 tahun itu artinya. Amin. Sedangkan hari ke-50 adalah Jobel. Haleluya. Jobel adalah pembebasan, saudaraku. Haleluya. Ya, Jobel adalah pembebasan. Amin. Haleluya, saudaraku. Saya beri izin untuk buka ini supaya bisa didengar ke sana. Ya, mungkin yang membawa anak-anak bisa aja di sini di samping pintu ini. Coba tolong brother dibuka aja ini. Iya, baik, pas kedengaran. Iya, oke, dibuka aja ini. Ya. Baik, kita sudah berpikir untuk bikin speaker di situ, di samping. Iya, oke, dibuka aja, brother. Iya, biar kedengaran. Iya, enggak masalah. Iya. Baik. Iya. Bisa dengar ibu-ibu yang punya anak di sana? Baik. Iya, puji Tuhan. Amin. Berjuang untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku. Tangkap tentang hal menggade. Amin. Bahwa tidak bisa lebih, saudaraku. Ya. Nah, dan ini adalah Pentakosta dari Pentakosta di zaman kita. Sebab di hari Pentakosta di Imamat 23 ada 2 panen, saudaraku. Panenan jelai dan panenan gandum. Perhatikan, panenan jelai dan panenan gandum. Kalau ada 2 panenan, berarti ada sebelum panen ada dia unjuk berkasnya. Unjuk berkas itu yang pertama masak dari panenan itu, yang pertama matang dari panenan itu. Amin. Itu makanya Yesus adalah unjuk berkas, saudaraku, di mana dialah yang pertama matang. Pertama matang mengatakan bahwa akan ada lagi yang seperti Yesus yang matang. Amin. Dan lihat, saudaraku, nah panenan yang pertama itu, saudaraku, saudara perhatikan, Yesus adalah buah sulung, maka dia diunjuk berkas. Unjuk berkas itu diangkat di kayu salib antara surga dengan bumi. Disitulah dia ada. Amin. Dan itulah unjuk berkas untuk panenan yang pertama. Panenan yang pertama ada di Matius 27. Matius 27 itu berbicara tentang orang-orang kudus yang di perjanjian lama bangkit. Sudah baca itu? Ketika Yesus mati, dia bangkit, maka orang-orang kudus di perjanjian lama ikut bangkit. Amin. Itu adalah panenan yang pertama, saudaraku. Amin. Sudah baca di Matius 27 itu. Ya, maka orang-orang kudus bangkit. Lalu mereka masuk ke kota kudus Allah. Dan tidak ada yang bisa melihat mereka masuk ke kota kudus Allah, saudaraku, tapi mereka bisa melihat.
Tapi andai kata kita ada di zaman itu, maka kita akan melihat mereka. Amin. Karena saudaraku, perhatikan, teofani tidak bisa dilihat oleh tubuh fisik. Iya. Dan lihat. Nah, di Imamat 23, setelah panenan berkas itu, ada panenan berti gandum. Sebelum panenan biji gandum itu, ada 7 sabat lagi ditunggu. Amin. 7 kali 7, 49. Tambah 1 hari, itulah hari Minggu, menjadi Jobel. Karena sabat dikalikan 4, dikalikan berapapun sabat, tetap hasilnya sabat kan? Coba, 7 kali 7 sabat, tetap hasilnya sabat. 7 kali 100 sabat, tetap hasilnya sabat. Kan begitu kan? Amin. Tapi rahasianya, 7 kali 100 sabat pun ditambah 1, tetap hasilnya kebangkitan hari Minggu. Amin. Haleluya. Perhatikan. Dan lihat, 7 kali 7 itulah zamannya untuk Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 3. 7 zaman gereja. Setelah Kristus disalib, bangkit dari antara orang mati, maka dibawa dialah panenan yang pertama. Amin. Maka dari situ ditugaskanlah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kan begitu kan? Maka dimulailah 7 zaman gereja. Sama seperti setelah panen jelai tadi, setelah panen jelai, maka ditunggu lagi 7 sabat lagi supaya panen biji gandum. Amin. Haleluya, saudaraku. Dan kita melihat, nah, itu makanya untuk panenan yang kedua, makanya ada unjuk berkas lagi. Apa unjuk berkas? Unjuk berkasnya adalah Lukas 7. Apa Lukas 7, saudaraku? Sama seperti kedatangan Nuh, sama seperti zamannya Nuh, maka demikian anak manusia akan ditampilkan lagi, brother sister. Amin. Jadi dengan kata lain, bahwa anak manusia akan ditampilkan lagi untuk panenan yang terakhir. Amin. Haleluya, saudaraku. Ada apa Lukas 17? Ada apa? Firman dalam daging. Jadi sebenarnya, saudaraku, pesan bukanlah khotbahnya Bar Branham, saudaraku. Amin. Itu hanya tertulis. Alkitab adalah hanya tertulis di sini. Tapi sebenarnya Alkitab yang sesungguhnya adalah mempelai wanita. Amin. Bukankah kamu adalah Kristus yang berjalan di zaman ini? Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi anak manusia ditampilkan di zaman ini ketika terjadi seperti zamannya Sodom dan Gomora dan seperti zamannya Nuh. Haleluya. Saya sudah terangkan zamannya Nuh, saudaraku. Ya, mungkin selama ini denominasi hanya bisa menerangkan ya sedikit saja. Tapi saudara sudah menikmati kan apa yang terjadi, saudaraku, sebelum zamannya Nuh? Apa yang terjadi di sana? Keturunan Kain memulai kawin cerai, memulai tawuran, memulai apalagi, saudaraku, pesta dansa, memulai apalagi, anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia. Saudaraku, lihat di sana. Apalagi dimulai di sana, saudaraku, apalagi dimulai di sana, loncatan pertambahan penduduk sangat cepat di zaman itu. Haleluya, saudaraku. Iya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini, saudaraku. Baik. Kenapa? Itu makanya dikatakan ini adalah Pentakosta dari Pentakosta. Pentakosta yang pertama ada di loteng Yerusalem. Bukankah itu hidupnya Kristus? Maka di hari ke-50 warisan itu akan dikembalikan lagi kepada mereka.
Bukankah warisan itu, akte kepemilikan itu sudah diberikan kepada Petrus dan kawan-kawan? Apa itu? Berupa Roh Kudus. Walaupun fisik mereka mati, perhatikan, tapi lihat, roh jiwa mereka sekarang hidup. Haleluya. Kenapa? Karena Pentakosta adalah pengembalian warisan tersebut, pengembalian akte tersebut. Karena tidak bisa gade kalau sudah melewati 50 tahun, pasti harus jobel. Pengertian jobel pengembalian. Amin. Bangsa Israel kalau ada menjadi budak, saudaraku, budaknya orang lain, kalau dia mencangkul di ladang, begitu trompet jobel bunyi, dia harus bebas tanpa syarat. Dia tinggalkan cangkolnya di ladang, amin. Lalu dia bilang sama tuannya, Tuan, ini jobel. Bukankah kita sudah berjanji dulu? Kalau saya tidak bisa bebas sampai jobel, kan bisa bebas. Contohnya saudaraku, di tahun ke-30, aku bebas aja, kesepakatan. Tapi kalau dia tidak bisa, tidak bebas sampai ke jobel, maka jobel lah yang membebaskan dia. Amin. Istilah sekarang pemutihan. Pemutihan pajak.
Yes. Amin. Jadi waktu yang 70 minggu itu akan segera berakhir kepada bangsa Israel. Oh, haleluya. Dan apalagi untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Maka Yesus akan memperhitungkan dan menyampaikan keadilannya. Amin. Karena di luar 144.000 orang masuk ke pembantaian, masuk ke penghakiman, saudaraku. Haleluya. Dan ada 2 suku yang tidak masuk ke 144.000 orang. Wahai pasal 7. Dan Efraim. Karena mereka lah yang memelihara penyembahan berhala di zamannya Rehabiam. Karena Rehabiam dan Jerobeam disitulah terpecah 2 bangsa Israel. Satu Israel, satu Yehuda, saudaraku. Tapi lihat suku yang 2 ini, mereka yang memelihara penyembahan berhala. Makanya mereka tidak terhitung, saudaraku. Ya. Amin. Haleluya. Masih ingat pelajaran kita hari Jumat, saudaraku, tentang keturunan. Dan Yakub harus lari ke negeri Aram, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya Israel lahir. Amin. Itu makanya, saudaraku, bahwa Benyaminlah perlambang 144.000. Karena Benyamin lahir di tengah-tengah kesusahan, melewati kesusahan. Dia kan, Yakub sudah melewati masa-masa kesukaran yang luar biasa. Apa kesukaran yang luar biasa? Dikejar mertuanya, berhadapan dengan Esau, Edom, untuk masuk ke kota yang ditetapkan Tuhan kepada dia. Karena sebelum dia meninggalkan kota itu, Tuhan datang kepada dia. Dia tidurkan bermimpi, dibikinnya bantalnya, batu bantalnya. Dia bermimpi, saudaraku. Tuhan berkata, jangan kau tinggalkan negeri ini, kau harus pulang ke negeri ini. Haleluya. Karena apa? Karena Yakub adalah keturunan Ishak. Karena Abraham mempunyai anak lebih dari 1 orang, dari istri yang lebih dari 1 orang. Tapi kepada anak-anak yang lain hanya pemberian. Tapi kepada Ishak warisan. Apa warisannya? Tanah Kanaan, perjanjian. Makanya tidak boleh ditinggalkan itu. Ketika Yakub mau keluar dari situ, Tuhan berkata, jangan tinggalkan, kau akan pulang kembali. Saudaraku, itu makanya lihat, Esau keluar dari tanah Kanaan. Esau itu ada di pangkalnya Israel. Di sini dia. Israel itu kan seperti Pulau Sumatera kan? Tapi Sumatera begini, Israel begini kan? Dia petanya. Nah, Israel begini, Edom di sini, saudaraku. Sedangkan Moab dan adiknya di sini. Moab, Amon dan Moab ada di sini. Raja Amon, Raja Moab ada di sini. Maka saudaraku, sebenarnya tanah Kanaan ini dikelilingi keturunannya Abraham, kan begitunya. Itu makanya Israel mau pulang ke sana harus melewati keturunan Abraham ini. Makanya mereka tetap mudah tergoda. Karena apa? Karena Edom, Moab, Esau satu bapak dengan satu nenek dengan mereka. Maka dibuka keturunan Edom lah, silsilah kepada keturunannya Abraham, satu neneknya kita. Jadi kenapa kalian beda-beda? Ya seperti kami lah punya raja, maka Israel ingin punya raja. Saudaraku lihat. Amin. Bukankah itu yang akan saudara hadapi? Siapa yang saudara hadapi? Dewan Gereja Sedunia. Amin. Yang berkata Kristen, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Tapi ingat, Yakub bisa pulang ke kampung halamannya. Amin. Haleluya. Karena malaikat datang membantu dan menolong dia. 2000 tahun malaikat tak terlihat, tapi di zaman ini dia datang hanya untuk membuka meterai-meterai supaya kita tahu ada warisan kita di hari Pentakosta ini. Haleluya.
Ini adalah warisan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, itu makanya lihat, Yesus disalib dengan pembukaan meterai disamakan. Saudaraku, kenapa? Karena pembukaan meterai lah, saudaraku, pengembalian warisan kepada gereja di zaman ini. Amin. Haleluya. Untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, saudaraku, penglihatan tentang Israel, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Siapa yang maha kudusnya, saudaraku? Yang maha kudusnya adalah kerajaan 1000 tahun. Kita akan belajar. Maka di situ ada tabernakel di kerajaan 1000 tahun, saudaraku. Maka diurapi di situ. Amin. Itu makanya kita ini adalah tabernakel diri kita. Maka Tuhan memberikan kita urapan juga di zaman ini. Haleluya. Amin. Glory, saudaraku. Ingat, meterai dibukakan supaya kita tahu masa dan waktunya. Haleluya. Dan kita yang menggenapkan nubuatan itu. Tentang masa dan waktu enggak perlu lagi diajarkan bagi kita, karena kita sudah mengetahui. Tapi tentang jam, amin. Haleluya. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Amin. Tapi untuk kamu bukan seperti pencuri. Seperti pencuri kepada siapa? Kepada orang dunia kan. Kaget orang dunia kan. Di mana ibu itu? Di mana bapak itu? Kok enggak ada lagi di rumahnya? Kan begitu kan? Amin. Tapi untuk kita bukan seperti pencuri. Saudaraku, kita tahu. Makanya ini kita persiapan untuk pulang. Sama seperti Daniel mempersiapkan umat itu. Karena dia tahu, saudaraku, ketika malaikat Gabriel itu turun berbicara kepada dia, maka dia periksalah kitab Nabi Yeremia, maka ada tersisa 2 tahun lagi bagi mereka ada di situ. Amin. Maka dia berdoa untuk dia dan untuk bangsanya, saudaraku, supaya mereka pulang. Haleluya. Waktu yang tersisa bagi kita, saudaraku, kita tahu ketika malaikat yang perkasa turun bagi kita untuk membuka meterai-meterainya di zaman ini. Haleluya. Glory. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Kita bisa sharing malam ini, brother sister, tentang subjek yang saya sampaikan. Saya yakin masih agak berat, tapi saya yakin Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Ayo, silakan. Tolong saya HP-nya untuk pujian. Amin. Begitu banyak cobaan dan beri hatimu, dia bersamamu, ya. Dia bersamamu. Baik, brother sister, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube, silahkan kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tak terbalik walau setan mencobai. Setan mencoba membuatmu murtad. Semua cobaan pastikan berlalu. Percaya saja, dia bersama. Sekali lagi dari atas, berperang oleh iman. Haleluya. Iman tak berpaling, walau setan mencobai. Walau setan membuatmu
membuatmu semua cobaan, semua cobaan pastikan berlalu. Oh, asal percaya, percaya saja. Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu. Janganlah takut, kau akan menang. Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu. Janganlah, kau akan menang. Dia bersamamu. Sekali lagi. Banyak coba dalam hidupmu, beri hatimu bagi Dia. Hatimu berserah penuh, seluruh hidupmu, seluruh hidup pastikan diubah, pastikan. Oh, percaya saja. Dia bersamamu, Dia bersamamu, haleluya. Dia bersama, amin. Dia bersamamu, Dia bersamamu. Janganlah takut, kau akan menang. Dia, oh, jangan takut untuk terbang. Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, Dia bersamamu, haleluya, amin. La takut akan, amin, haleluya, glory Yesus, haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus bekerja bukan karena manusia mengerti, tapi karena manusia percaya. Haleluya, oh haleluya. Bapak yang baik, hamba-Mu ini seorang pastor di tempat ini, percaya penuh Tuhan, walaupun sulit dimengerti. Zaman-zaman ini Bapak yang baik, meterai, sangkakala Tuhan, cawan murka, wanita yang duduk di atas bukit, yang berpakaian ungu Bapak yang baik. Tapi kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan mengajari kami, karena kami adalah bagian dari diri-Mu Tuhan. Itulah firman yang Kau peruntukkan bagi kami di zaman ini. Oh haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kau bawa kami terbang Tuhan, terbang tinggi dan terbang tinggi. Kami tahu tentang masa-masa dan zaman-zaman. Oh ketika Engkau membukakan itu bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Oh terpuji Tuhan. Haleluya. Engkau sang mempelai pria kami, Engkau Tuhan kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh orang-orang yang sederhana yang Kau sisahkan di zaman Laodikia ini Tuhan, zaman yang penuh kegelapan. Oh tapi kami bukan anak-anak kegelapan, kami anak-anak terang, anak-anak siang. Karena kami bukan berasal dari dunia ini,
Kami berasal dari atas, kami berasal dari Tuhan. Kami benih ilahimu yang saat ini ada berjalan di muka bumi ini. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Raja dan Tuhan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita menang. Terbang tinggi. Haleluya. Glory. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian lagi. Haleluya. Saat rencananya, saat sulit kau lihat, jangan ragu, berdiam dan biarlah. Haleluya. Amin. Saat rencananya, saat sulit kau, jangan ragu, jangan ragu, dia ada di sana, dia ada di sana. Saat badai berkecamuk dan kau pun terhempas, dan kau pun saat sukar untuk memilih, sukar untuk jalan yang akan kau tempuh. Oh, waktunya berdiam, diam dan biarkan Allah yang kan bergerak. Sebab saat tiada jalan, sebab saat tiada jalan, Dia sediakan jalan. Biarkan Allah saat musuh mengepungmu, saat musuh mengepung tembok-tembok, saat pasang laut pun, saat pasang laut pun. Oh, di manakah Tuhan? Sobat takkan sesaat pun, sobat takkan Allah tidak turun tangan. Beristirahatlah dengan aman, Allah berdiam dan biarkan Allah yang kan bergerak. Sebab saat tiada jalan, Dia sediakan jalan. Biarkan Allah, jawaban datang hanya di waktunya. Jawab datang hanya di waktunya. Berdiam dan biar Allah yang kan haleluya. Glory. Saat malaikat itu datang, saudaraku, kepada Gideon,
Gideon berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, karena aku orang yang lemah, aku orang yang miskin, aku orang yang tak berpendidikan. Tapi Tuhan berkata, engkau adalah pemenang. Haleluya. Jangan pernah nilai dirimu dengan dirimu, tapi biarlah Tuhan menilai kita bahwa kita adalah pemenang. Jangan pernah berpikir, aku tidak akan bisa mengerti tentang meterai, tentang cawan, tentang murka, tentang ini, tentang ini. Tapi Tuhan berkata kita akan mengerti. Haleluya. Ketika kita mengerti, maka kita semakin mempersiapkan diri kita, karena kita tahu masa dan zaman. Oh, haleluya. Oh, Tuhan begitu baik memilih saya dan saudara. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan siapkan bagi kita di zaman ini. Haleluya. Glory. Amen. Haleluya. Pak Suardi berdoa mengakhiri ibadah kita ini. Saudaraku, haleluya. Glory. Amen. Ada permintaan Pak Opung Raden dalam keadaan sakit. Tolong dibawa dalam doa. Opung Raden. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik Bapa. Allah yang kami puji, kami agungkan. Allah yang Maha Kasih. Allah yang mengetahui segala-galanya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai, memelihara kehidupan umat-umat-Mu di zaman ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang memimpin dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami sebagai orang yang tidak terpelajar Tuhan, sangat sulit untuk memahami semua firman-Mu itu Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan Engkau berikan kepada umat-umat-Mu di zaman ini Tuhan, mengerti semua apa maksud Tuhan, dan firman-Mu Engkau bukakan di zaman ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau membuka hati setiap umat-umat-Mu di zaman ini Tuhan, untuk mengerti semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Tuhan, untuk melakukan kebenaran. Kami rindu Tuhan menjadi umat-umat-Mu, melakukan kebenaran dan hidup kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Opung Raden Tuhan, yang saat ini menderita sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup memulihkan sakit penyakit apapun Tuhan. Karena saudara kami ini beriman kepadamu Tuhan, Engkau telah mengasihi dia, Engkau telah memulihkan sakit penyakitnya Tuhan, Engkau angkat dari tubuhnya Tuhan, Engkau pulihkan seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Harta kita adalah kekekalan. Itulah warisan kita. Segala harta yang kekal di sisi yang lain itu, di sana terletak kota itu, gerbangnya terbuka lebar. Oh, di sisi yang lain itu segala harta yang kekal di sisi yang lain itu tidak ada di bumi ini. Lain itu di sana terletak, di sana terletak kota
gerbangnya terbuka lebar, gerbangnya terbuka. Dan saat kita tiba di kota itulah, dan saat kita tiba di kota itulah, kota di sisi yang lain itu, di sana akan kau temui, di sana akan kau temu harta, harta kekal itu. Oh, di sisi yang lain itu, oh, di sisi yang lain adalah hadirat, adalah hadiratnya. Kota di sisi yang, kota di sisi yang lain itu, sukacita, sukacita tak. Kita bangkit berdiri, kita bersalaman, berfellowship. Dan saat kita tiba di kota itulah, kota di sisi yang lain itu, di sana kau temu, oh, harta kekal, harta kekal itu, segala harta, segala harta yang kekal di sisi yang lain, di sisi yang lain itu, di sana terletak kota, gerbangnya terbuka lebar, gerbangnya terbuka. Dan saat kita tiba, amin, dan saat kita tiba, kota itulah, kota di sisi yang lain itu, di sana kau temukan harta kekal itu. Oh, di sisi yang lain itu ada hadiratnya. Kota di sisi yang lain, kota di sisi yang lain, sukacita tak terkira, sukacita tak. Dan saat kita tiba, dan saat kita tiba di kota itulah, kota di sisi yang lain itu, di sana kau temukan tak kekal. Oh, kau kan bertemu dengan si Adam, si Abraham, dengan si Daniel, yang kekasih. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya, silakan duduk.